Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD belum lama ini merilis kualitas pendidikan di dunia melalui Program for International Student Assessment atau PISA. Siapa saja negara yang menduduki peringkat 5 terbaik dunia dalam hal kualitas pendidikan? Apakah Indonesia berbicara di level Asia Tenggara dan global? Berikut fakta datanya. Laporan PISA ini merupakan hasil penelitian terhadap 600 ribuan anak berusia 15 tahun di 79 negara. Ada 3 kemampuan yang diukur, yaitu kemampuan membaca, matematika, dan sains atau ilmu pengetahuan. Dari 3 parameter ini, Tiongkok nangkring di tempat pertama. Tiongkok mendapat nilai tertinggi dengan angka membaca 555. Matematika 591 dan ilmu pengetahuan 590. Data ini didapat dari 4 provinsi, yakni Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Xinjiang. 4 provinsi ini dinilai efektif dalam memastikan semua murid termasuk yang memiliki keterbatasan untuk mencapai prestasi tertinggi. Bahkan murid termarginal pun memperlihatkan hasil yang lebih dari rata-rata murid di Inggris. Kiprah manis Tiongkok dapat ditelik dari tahun 1896 saat Shanghai Jiaotong University berdiri. Di abad ke-20, tepatnya tahun 1949, sistem pendidikan tinggi di negeri tirai bambu ini berubah dan berkembang dengan sistem yang lebih modern. Mereka mengadaptasi kurikulum seperti di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan India. Tiongkok menempa pelajar di semua golongan pendidikan sehingga memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Dengan telaten, Tiongkok menancapkan misi, yaitu mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati mereka. Tetangga kita, yaitu Singapura, berada di peringkat nomor 2. Singapura mendapat angka 549 untuk membaca, 569 untuk matematika, dan 551 untuk ilmu pengetahuan. Selama ini, Singapura dikenal dengan paradigma pendidikan yang sangat menekankan aspek akademik, mengejar nilai akhir yang sempurna. Pada 2018, pendidikan di negeri ini berorientasi pada pengembangan pembelajaran diri. Kebijakan ini tidak lagi mengejar kesempurnaan akademis, namun lebih kepada pengembangan kemampuan interaksi sosial dan kompetensi dalam mengambil keputusan. Ya, praktik pembelajaran di kelas disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga lulusan siap bekerja di berbagai sektor. Serangkaian program pembelajaran terapan bakal dimulai pada tahun 2023 untuk meningkatkan pengembangan pribadi dan membantu siswa memperoleh keterampilan di dunia nyata. Program ini memungkinkan anak-anak Singapura lebih mendalami topik seperti drama dan olahraga, serta lebih banyak area pembelajaran berfokus pada industri seperti komputer, robotika, dan elektronik. Ya, masih di sekitar Tiongkok, ada Macau yang menduduki peringkat ketiga. Pendidikan terbaik di dunia, Macau mendapat nilai membaca 525, matematika 558, dan ilmu pengetahuan 544. Di peringkat 4 ada Hong Kong, sebuah negeri yang belakangan sedang bergejolak karena gelombang demonstrasi yang dipicu rancangan undang-undang ekstradisi. Hong Kong mendapat nilai membaca 524, matematika 551, ilmu pengetahuan 517. Di urutan kelima ada Estonia. Negara ini dipandang sebagai kekuatan pendidikan terbaru di Eropa dengan mengalahkan sejumlah negara di Eropa termasuk Inggris. Estonia mendapat nilai membaca 523, matematika 523, dan ilmu pengetahuan 530. Pemerintah Estonia memprioritaskan pendidikan dasar. Adapun sistem pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 cabang, yaitu akademik dan profesional. Akademik mengkhususkan diri dalam penelitian dan pengembangan pendidikan umum. Sementara profesional berfokus pada penyediaan pelatihan kejuruan dan kompetensi pekerjaan. Di urutan 6 ada Kanada. Negara ini mendapatkan nilai membaca 520, matematika 512, dan ilmu pengetahuan 518. Menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Kanada adalah salah satu pelaku pendidikan top dunia dan berada di antara 3 negara-negara yang mempunyai pengeluaran per kapita terbesar untuk pendidikan umum selepas sekolah menengah.
Di Kanada, setiap provinsi dan teritori bertanggung jawab atas semua tingkatan pendidikan, termasuk universitas. Hal ini berarti setiap provinsi dan teritori memiliki standar pendidikan yang ketat dan khusus untuk memastikan setiap institusi pendidikan memberikan kualitas terbaik. Para pelajar dapat memilih untuk kuliah di fakultas teknik atau community college jika mereka telah memutuskan ingin mendalami karir di bidang tertentu. Mereka juga boleh transfer ke universitas untuk melanjutkan studi ke tingkat sarjana. Nomor 7 ditempati Finlandia. Pendidikan di negeri ini secara rutin mengungguli Amerika Serikat dalam literasi membaca 520, matematika 507, dan ilmu pengetahuan 522. Sekolah di Finlandia memiliki hari sekolah yang lebih singkat jika dibandingkan dengan sekolah di negara lain. Dan mereka tidak melakukan ulangan atau ujian standar. Sistem pendidikan Finlandia berfungsi dengan baik karena ditopang beberapa prinsip utama, yakni akses yang sama terhadap pendidikan dan siswa diberi kebebasan memilih jalur edukatif mereka berdasarkan minat dan bakat. Itu tadi negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik. Sekarang kita cek posisi Indonesia. Untuk kategori kemampuan membaca, Indonesia hanya meraih skor 371. Ini menempatkan kita di peringkat 74 dunia. Posisi ini masih di bawah Thailand dan Malaysia yang dari kategori ini duduk di posisi 68 dan 58 dunia. Untuk kemampuan matematika, skor Indonesia cuma 379. Skor ini menempatkan negeri kita berada di urutan ke-73, alias tertinggal dari Thailand dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 58 dan 48. Sedangkan untuk kemampuan sains atau ilmu pengetahuan, skor Indonesia hanya 396. Sekali lagi di bawah Thailand yang duduk di peringkat 54 dan Malaysia di urutan 49. Laporan dari OECD ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang dipimpin anak muda bernama Nadiem Makarim. Sebelum berbicara di level global, setidaknya Nadiem diharapkan membawa pendidikan Indonesia dibicarakan di tingkat Asia Tenggara.